Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nurul Fauzi dengan NIM 400 406 206 50020 dari Prodi D4 Teknik Listrik Industri, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah elektronika dasar yang diampu oleh Bapak Priyo Sasmoko tentang konfigurasi transistor atau penguatan transistor. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari transistor. Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang biasanya memiliki 3 terminal. Jadi, komponen transistor memiliki nilai resistansi di antara terminalnya dan dapat diatur. Transistor juga diciptakan dari bahan-bahan semikonduktor. Fungsi transistor yaitu yang pertama sebagai saklar elektronik. Nah, fungsi transistor yang satu ini sangat banyak digunakan di dalam rangkaian listrik karena kelebihannya yaitu memiliki kemampuan kecepatan tinggi dalam proses kondisi on ataupun off. Dan yang kedua, fungsi dari transistor adalah sebagai penguat arus. Yang ketiga, sebagai driver motor DC. Dan yang keempat, pembangkit sinyal flip-flop. Jenis-jenis transistor ada 3. Yang pertama, transistor bipolar, bekerja dengan 2 macam karir. Yang kedua, transistor unipolar, bekerja dengan 1 macam saja, hole atau elektron. Dan yang ketiga yaitu transistor unijunction. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi transistor. Nah, saya menggunakan transistor bipolar yang umum digunakan pada rangkaian penguat transistor. Apa sih pengertian transistor bipolar? Nah, transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi yang artinya 2 dan kata polar yang artinya adalah kutub. Transistor bipolar juga sering disebut juga dengan singkatan BJT yang kepanjangannya adalah bipolar junction transistor. Kaki-kaki transistor ada 3, yaitu yang pertama emitor yang memiliki fungsi untuk menghasilkan elektron atau muatan negatif, dan yang kedua kaki kolektor yang berperan sebagai saluran bagi muatan negatif untuk keluar dari dalam transistor, dan yang ketiga kaki basis yang berguna untuk mengatur arah gerak muatan negatif yang keluar dari transistor melalui kolektor. Jenis transistor bipolar ada 2, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Transistor NPN ini mengalirkan arus dan tegangan dari kaki kolektor menuju emitor, sedangkan transistor PNP mengalirkan arus dan tegangan dari kaki emitor menuju kolektor. Di sini adalah gambar kurang lebih dari cara kerja transistor NPN, di mana arus mengalir dari kutub positif baterai melewati kaki kolektor dan terhenti karena belum ada arus pemicu yang menyebabkan transistor aktif. Nah, kemudian secara bersamaan ada arus yang mengalir dari positif baterai melewati resistor, saklar, basis, dan kaki emitor, kemudian
kembali lagi menuju baterai. Arus pemicu tersebut mengaktifkan transistor sehingga arus yang sesungguhnya dapat mengalir, ya, yang sebelumnya terhenti di kaki kolektor dapat mengalir menuju kaki emitor dan berakhir lagi pada baterai yang menyebabkan lampu dapat menyala. Dengan begini dapat disimpulkan bahwa rangkaian transistor NPN memiliki kaki emitor sebagai negatif, kaki basis sebagai positif, dan kaki kolektor sebagai negatif. Yang kedua yaitu gambar cara kerja dari transistor PNP. Jadi arus mengalir dari kutub positif baterai melewati kaki emitor dan terhenti karena belum ada pemicu yang menyebabkan transistor ini dapat aktif. Kemudian secara bersamaan ada arus pemicu yang mengalir dari positif baterai dengan melewati emitor terlebih dahulu menuju kaki basis, di mana basis akan menjadi negatif dan kembali lagi ke baterai. Nah, arus pemicu tadi menyebabkan transistor aktif sehingga arus yang sesungguhnya akan mengalir menuju kaki kolektor dan akhirnya lampu dapat menyala. Dengan begini dapat disimpulkan bahwa rangkaian transistor PNP memiliki kaki emitor positif, kemudian kaki basis sebagai negatif, dan kaki kolektor sebagai positif. Di sini ada gambar dan lambang transistor PNP dan NPN. Kurang lebih seperti ini. Lanjut ke materi inti yaitu konfigurasi transistor. Prinsip dasar. Transistor sebagai penguat didefinisikan sebagai rangkaian yang digunakan untuk memperkuat sinyal input sehingga nilai dan gelombang outputnya menjadi lebih besar. Prinsip dasar transistor sebagai penguat ketika arus basis kecil akan mengontrol arus yang lebih besar dari kaki kolektor melewati transistor. Perubahan kecil arus basis mengontrol perubahan besar pada arus yang mengalir dari kaki kolektor menuju emitor. Jadi penguat transistor ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama penguat basis atau yang disebut juga dengan common base. Yang kedua penguat emitor yang disebut juga dengan common emitter. Dan yang ketiga penguat kolektor yang disebut juga dengan common collector. Pertama yaitu konfigurasi common base. Adalah konfigurasi yang kaki basisnya digroundingkan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Pada konfigurasi common base, sinyal input dimasukkan ke emitter dan sinyal outputnya diambil dari kolektor. Sedangkan kaki basisnya digroundingkan. Oleh karena itu, common base juga sering disebut dengan istilah grounded base. Sifat rangkaian penguat transistor yang dikonfigurasikan secara common base. Yang pertama, konfigurasi transistor common base memiliki penguatan arus yang sangat kecil, bahkan bisa dibilang tidak ada karena sangat kecil, dan penguatan tegangan yang tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki impedansi input yang rendah dan impedansi output yang tinggi. Dan yang ketiga, cocok digunakan pada rangkaian penguat frekuensi tinggi. Jadi langsung saja kita uji coba di dalam multisim rangkaiannya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini rangkaian dari common base. Untuk membuktikan teori tadi, kita akan mencobanya dengan mensimulasikannya. Nah, di sini dapat kita lihat. Lihat ya.
Pada gelombang input terlihat di gambar warna biru. Gelombang input sendiri terlihat berbentuk sinus, penuh, ada lembah, ada gunung juga. Kemudian pada gelombang output yang berwarna merah, ini seperti kotak. Hal ini dikarenakan pada tegangan input yang dikuatkan oleh transistor memiliki batas maksimum, sehingga gambar sinyal yang terlalu besar akan dipotong sesuai dengan kemampuan transistor. Lanjut, yaitu konfigurasi common emitter. Konfigurasi common emitter adalah rangkaian dengan kaki emitter transistor yang terhubung bersama atau bagian emitter transistor yang digroundingkan. Pada konfigurasi common emitter pada bagian basis, transistor digunakan sebagai input, sedangkan bagian kolektor digunakan sebagai outputnya. Sifat rangkaian penguat transistor yang dikonfigurasikan secara common emitter, yaitu yang pertama, konfigurasi transistor dengan common emitter menghasilkan penguatan arus dan tegangan yang besar. Kemudian yang kedua, memiliki impedansi keluaran yang tinggi, sedangkan impedansi masukannya rendah. Dan yang ketiga, output mengalami perubahan fase 180 derajat. Langsung saja kita simulasikan pada multisim. Jadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Dapat kita lihat bahwa gelombang antara sinyal input dan sinyal output berbeda, di mana sinyal input yang ada di yang berwarna merah ini dimulai dari bawah, sedangkan sinyal output dimulai dari atas. Ini menandakan bahwa teori tadi tentang output mengalami perubahan fase 180 derajat terhadap input ternyata benar. Penguat emitor bersama ini sering banyak digunakan karena memiliki penguatan tegangan maupun penguatan arus. Hanya saja perlu diingat bahwa penguat ini mempunyai impedansi masukan yang relatif rendah dan impedansi keluaran yang relatif tinggi. Lanjut yang ketiga, yaitu penguat kolektor bersama atau konfigurasi common collector. Konfigurasi common collector adalah rangkaian dengan kaki kolektor transistor yang terhubung bersama atau bagian kolektor transistor yang digroundingkan. Dalam hal ini, sinyal masukan input ada pada kaki basis transistor, sedangkan bagian keluarannya yaitu kaki emitter. Sifat rangkaian penguat transistor yang dikonfigurasikan common collector. Yang pertama, konfigurasi transistor dengan common collector menghasilkan penguatan arus dan mengalami penguatan tegangan namun kurang dari 1. Dan yang kedua, memiliki impedansi input tinggi sedangkan impedansi output rendah. Kemudian yang ketiga, tidak mengalami perubahan fase pada output. Langsung saja kita masuk pada simulasi. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Dalam gambar ini terlihat bahwa tidak ada perubahan antara sinyal input dan sinyal
output pada konfigurasi transistor common collector. Penguat kolektor bersama ini biasanya dipakai sebagai transformator impedansi karena impedansi masukannya tinggi sedangkan impedansi keluarannya rendah. Penguat ini lebih unggul dibandingkan transformator biasa dalam dua hal pertama, yaitu tanggapan frekuensinya lebar, dan yang kedua ada penguatan daya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya atau video yang dapat saya jelaskan mengenai konfigurasi transistor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.